Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakib Hananjilan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas perbaikan saya. Saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf manusia. Yang pertama yaitu ada struktur neuron, badan sel atau perikarion, lalu ada dendrit dan akson. A. Neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran sekitar 39 inci, terdiri atas afferent, interneuron. Lalu ada sistem saraf, yaitu berdasarkan strukturnya, jaluran sitoplasma neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada unipolar neuron, merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Lalu ada multipolar neuron, yaitu memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih. Lalu ada bipolar neuron, yaitu memiliki dua jaluran berupa dendrit dan akson. B yaitu sel neuroglia. Sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat sel. Glia dapat membelah secara mitosis. Jenis sel glia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada astrosit, berbentuk bintang dan berfungsi sebagai L yang menyatukan neuron-neuron. Lalu ada oligodendrosit, berbentuk menyerupai astrosit tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Lalu yang ketiga ada mikroglia, berfungsi untuk pertahanan. Lalu ada sel epindima, merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Lalu ada sistem saraf yaitu C. Sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan yang lainnya. Struktur sinapsis dibagi menjadi 3, yaitu prasinapsis, celah sinapsis, dan pasca sinapsis. Neuron transmitter memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada eksitasi, yaitu meningkatkan impuls, inhibisi, menghambat impuls. Lalu ada impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar yang menyebabkan adanya gerakan. Gerakan terbagi menjadi 2, yaitu gerakan sadar adalah gerakan yang disengaja atau disadari. Lalu yang kedua ada refleks, adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Lalu ada E yaitu mekanisme penghantaran impuls. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran ion Na plus dan K plus sebagai berikut. 1. Tahap istirahat, polarisasi. 2. Tahap depolarisasi. Yang ketiga ada tahap repolarisasi. Lalu ada F yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada otak maupun medula spinalis terdapat lapisan pelindung dan jaringan ikat yang disebut meninges, terdiri atas 3 lapisan, yaitu pia mater, arachnoid, dura mater. Sistem saraf yang pertama ada otak. Bagian-bagian otak yaitu ada temporal lobe, lalu frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum, dan brainstem. Ini bagiannya juga yaitu ada lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, lobus occipital, yaitu ada otak besar atau yang tadi cerebrum, otak kecil, dan batang otak. Lalu ini adalah saraf tulang belakang.
Fungsi otak tengah yaitu yang di bagian atas untuk penglihatan, ada juga untuk pendengaran. Lalu penyampaian rangsangan sensoris seperti panas dan nyeri, ada kewaspadaan, ada untuk mengatur suhu tubuh dan kontrol motorik. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medula oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Medula spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi eferen dan eferen. Sistem saraf eferen dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terdiri atas serat-serat neuron motor yang terdapat pada otot rangka. Sementara itu, sistem saraf otonom terdiri atas serat-serat yang terdapat pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Lalu ada gangguan sistem saraf. Yang pertama yaitu sindrom Riley-Day. Penderitanya menderita kebas dan tidak bisa merasakan sakit. Penyebabnya karena sistem saraf sensorik pusat dan otonom terganggu. Lalu yang kedua ada stroke, yaitu terjadi karena penurunan atau penyumbatan aliran darah ke otak. Lalu yang ketiga ada Alzheimer. Kondisi ini terjadi karena ada masalah pada protein otak yang gagal berfungsi sehingga mengganggu kerja sel otak. Yang keempat ada epilepsi, dikenal sebagai ayan, mengalami kejang terus-menerus tanpa ada trigger yang jelas. Lalu yang kelima ada meningitis, penyebab bisa infeksi virus atau bakteri dan juga alergi obat. Lalu yang keenam ada Bell's palsy, yaitu membuat otot wajah lumpuh sementara. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.